Hai hai, konnichiwa minasang, welcome back again in my channel. Hari ini aku akan bercerita tentang wanita cantik yang memburu para yakuza. Oke deh, langsung ke ceritanya, let's go. Cerita diawali di bawah langit Osaka, Jepang. Terlihat sebuah mobil pink menuju ke suatu tempat. Di dalam mobil itu, terdapat seorang penembak jitu yang bernama Cat dan seorang pria bernama Perik. Cat mendapatkan misi untuk menghabisi anggota yakuza. Selama 12 tahun bekerja, dia belum pernah mengalami kegagalan. Sebelum menjalankan misi, Perik memberikan sebuah minuman. Saat tiba di lokasi, Cat berhadapan dengan dua orang bawahan yakuza. Cat membohongi mereka dengan berpura-pura tersesat. Dengan mudahnya, Cat mengalahkan bawahan yakuza itu. Dan dia melihat target yang turun dari mobil dan bersiap menunggu aba-aba dari Perik untuk memulai aksinya. Namun ternyata si target sedang bersama anaknya yang bernama Ani. Walaupun dia sangat hebat, namun dia masih memiliki hati yang baik karena dia tidak mau membunuh di depan anak-anak. Namun karena desakan dari Perik, Cat pun menjalankan aksinya. Sementara target yang lain yang bernama Kijima dan merupakan ketua dan kakak kandung dari target pertama memutuskan pergi dari sana karena merasa nyawanya terancam dan meninggalkan keponakannya sendirian di sana. Cat yang melihat anak itu menangis di depan jasad ayahnya sangat menyesal dan memutuskan untuk menunda misinya. 10 bulan kemudian di kota Tokyo, terlihat Cat yang sedang jogging malam. Di sana, dia melihat sebuah keluarga kecil yang bahagia. Dia pun berpikir ingin pensiun dari pekerjaannya, dan dia pun menceritakan hal itu kepada Perik. Namun Perik menyangka kejadian 10 bulan yang lalu di Osaka membuat Cat ingin pensiun. Look, I promise I'd finish the job and I will. And then I'm out. Nobody knew she'd be there. I want a life. Suatu malam, Cat yang sedang menikmati wine, tiba-tiba seorang pria bernama Stephen menghampirinya, dan mereka pun melakukan adegan mamah papa. Dan saat itu, Cat melihat KTP Stephen, dan mengingat alamatnya yang berada di Shibuya. Tak lama, Cat mendapatkan SMS untuk menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi Kijima di Menara Roppongi pada jam 11 malam. Setelah itu, Cat pamit kepada Stephen, dan di sana terlihat sebotol wine yang sudah Cat habiskan. Saat target mulai terlihat, tiba-tiba saja Cat merasa pusing sehingga tembakannya meleset dan mengenai lengan Kijima. Setelah itu, Cat pergi meninggalkan gedung itu karena kondisi pusingnya yang semakin parah. Terlihat anak buah Kijima yang sedang menelusuri tempat itu untuk mencari pelaku. Sementara itu, Cat kabur dengan mobil curiannya, namun dia semakin merasakan pusing yang menjadi. Saat dia melaju dengan kencang, dia kehilangan kesadarannya sehingga dia mengalami kecelakaan. Kembali ke masa lalu, Cat kecil merupakan yatim piatu yang sudah diajari Perik agar menjadi sosok wanita yang kuat. Cat yang tersadar sudah berada di rumah sakit. Dokter bilang bahwa tubuh Cat sudah keracunan radiasi yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya yang bernama polonium. Dan jika polonium menyentuh tubuh atau tetelan, maka akan dengan cepat bisa merusak kulit dan juga organ dalam tubuh manusia. Dokter pun bilang bahwa Cat hanya memiliki waktu yang tersisa 24 jam untuk bisa bertahan hidup. Cat pun menyadari orang yang meracuninya adalah Stephen. Dia yang masih mengingat alamatnya berencana untuk mendatanginya dan membalas dendam. Cat mengancam seorang dokter untuk memberikan serum yang membuatnya mampu bertahan dari efek racun itu. Saat tiba di sana, Cat langsung menodongkan pistolnya kepada Stephen dan bertanya kenapa dia meracuninya. Dia bilang orang yang menyuruhnya adalah pengelola klub malam bernama Kazuo yang merupakan anak dari target terakhirnya. Istrinya bilang bahwa selama ini mereka dikuasai oleh Kazuo, dan jika Stephen berhasil melakukan misinya kali ini, maka mereka akan dibebaskan, dan Cat pun memaafkannya. But Sato said that if he did this one last thing, that he would set us free. They've owned us for years. Kazuo Sato. He manages a Yakuza club. Which clan? Kijima.
Setelah itu, Cat melaporkan kejadian ini kepada Peric. Dia bilang bahwa Kijima adalah pemimpin tertinggi Yakuza saat ini. Dan Cat bertanya soal Kazuo. Dia menjawab bahwa Kazuo sering berkumpul bersama anak buahnya di suatu tempat yang bernama Black Lizard. I know that some of his guys hang out at a place called the Black Lizard. Sebelum memulai aksinya, Cat membeli barang yang dia butuhkan. Saat di sana, Cat bertanya kepada Kazuo, kenapa dia ingin meracuninya. Dia pun menjawab bahwa dia hanya menjalankan perintah. Cat pun bertanya di mana keberadaan Kijima saat ini. Namun Kazuo yang tidak mau menjawab langsung didor. Tak lama penjaga datang, namun saat Cat akan menembak pelurunya habis. Baku hantam pun terjadi. Cat pun mampu menghabisi semua Yakuza yang menggeroyoknya. Setelah baku hantam itu berakhir, hanya tersisa satu penjaga, dan Cat mendapatkan info bahwa keponakannya yang bernama Ani pasti tahu keberadaannya, dan dia juga memberikan info Ani yang sedang berada di dalam konser. Saat berada di sana, dia melihat gadis yang menangis di Osaka saat menjalankan misinya. Cat pun menghabisi penjaga dan membawa Ani keluar. Di luar, Cat menyuruh Ani menghubungi Kijima, tetapi dia tidak punya nomornya. Namun, dia memberitahu Cat jika ingin menemui Kijima, dia bisa menemui penasehatnya yang bernama Renji. Saat Ani menghubungi Renji, Cat merebut teleponnya, dan meminta Renji datang ke pasar Kawamura 1 jam lagi. Di toilet, Cat memotong rambutnya. Sebelum bertemu Renji, Cat menyekap Ani di dalam toilet itu. Di sisi lain, Renji mengutus anak buahnya yang bernama Shinjo untuk membebaskan Ani. Tak lama mereka bertemu. Cat bertanya tentang keberadaannya Kijima. Namun Shinjo berusaha ingin menembak Cat dan baku hantam terjadi lagi. Di sisi lain, Ani berusaha membuka ikatannya dan bertemu dengan Shinjo. Tapi ternyata Shinjo berniat untuk menghabisinya. Beruntungnya, Cat tiba di sana dan berhasil menghabisi Shinjo. Saat Ani berusaha mengikuti Cat, dia memintanya untuk pergi. Dan Ani bilang bahwa saat ini sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengannya. Bahkan keluarganya sendiri berniat untuk menghabisinya, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Hal itu membuat Cat ingat masa lalunya yang seorang yatim piatu, dan akhirnya mereka pergi bersama. Di minimarket, Ani membelikan Cat sebuah kaos karena bajunya yang sudah penuh noda cairan merah. Ani pun memberikan info tentang keberadaan Renji. Saat ini, Renji menggantikan kedudukan ayahnya yang mati ditembak saat di Osaka. Saat itu, Ani belum mengetahui bahwa Cat yang sudah membunuh ayahnya. Ani mengajak Cat untuk menemui pacar prianya Renji yang bernama Jojima. Ani-chan, 親分の姪御さんだとおっしゃっているんですが。 Saat Ani mengobrol dengan Jojima, tak lama Cat datang dan menanyakan keberadaan Renji. Saat Cat lengah, Jojima pun mencoba merebut pistol Cat, dan pertarungan sengit antara mereka pun terjadi. Di saat pertarungan itu, Cat terdesak, dan Ani pun mencoba mengambil pistol yang terjatuh. Dan saat Ani akan menembak, dia diserang oleh Jojima. Dan di saat Jojima akan menghabisi Cat, Ani memukulnya dengan palu.
Dan saat itu, cairan merahnya mengenai wajah Annie. Seketika dia mengingat masa lalunya, saat ayahnya mati di Osaka, dan Kate pun mencoba memeluknya. Di sini, Annie mendapatkan info rute yang akan dilalui Renji melalui HP Jojima. Annie? Saat tiba di sana, Kate berhasil menghabisi anak buah Renji. Renji bilang bahwa Kijima berada di sebuah klub malam keluarga, namun dia tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi Annie mengetahui tempat itu. Setelah itu, mereka menuju ke tempat di mana Kijima berada. Kate menghubungi Peric untuk memberitahu hal itu, dan Kate bilang untuk menjemput jasad Kate nanti karena hidupnya tersisa hanya beberapa jam lagi. Saat di perjalanan, Annie memberikan semangat kepada Kate. Take control of your own life. You're young. You have time to forget. Go. Saat sampai di sana, Kate meminta Annie untuk pergi dan melupakan kejadian yang dia alami hari ini. Setelah mereka berpisah, dengan kondisinya yang memburuk, dia menyuntikkan serum ke tubuhnya. Akhirnya, Kate bertemu dengan Kijima. Dia bilang bahwa sebenarnya Kate hanya dijadikan alat oleh seseorang, dan kejadian di Osaka itu bukan kesalahan Kate, karena ada perebutan kekuasaan di Yakuza. Terungkaplah fakta bahwa Renji sangat ingin menguasai Yakuza. Dia meminta bantuan kepada Peric agar rencananya berhasil, dan Kate dijadikan alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Di luar, Peric sudah tiba dan bertemu dengan Annie. Dia bilang bahwa pembunuh ayahnya adalah Kate. Kate keluar untuk menemui Annie. Dia yang sudah tahu kebenarannya menembak bahu Kate. Saat Kate yang semakin lemah mengingat masa lalunya. Saat bersama Peric, tak lama Kijima datang dan memberikan serum yang terjatuh di dalam. Sementara itu, Peric membawa Annie ke tempat Renji. Di sana, Peric marah kepada Renji karena telah meracuni Kate tanpa seizinnya. Dia bilang bahwa saat kematian ayahnya Annie, dia berada dalam pengawasan yang ketat, sehingga dia takut rencananya akan terbongkar. You went after my girl without my permission. Polonium 2. Fuck you! She was coming back. I panicked. I moved too quickly, and I'm sorry. Kate dan Kijima akan mendatangi markas Renji untuk membawa Annie pulang. Kijima membawa minuman kesukaan Kate dan memberikannya kepada Kate. Saat tiba di sana, Kijima membawa ikut serta semua anak buahnya untuk mengacak-ngacak markas Renji. Saat itu, Peric menyuruh Renji untuk mengurus masalah keluarganya sendiri. Kijima dan Renji pun akhirnya bertemu. Dia yang sudah tahu pengkhianatan Renji mengajaknya bertarung menggunakan samurai. Dengan 2 kali tebasan, Renji berhasil dikalahkan. Kate pun berhasil menemukan Annie yang sedang disandra oleh Peric. Dia bilang bahwa keberadaan Kate sangat dibutuhkan, dan mereka pun adu kecepatan menembak. Tetapi tembakan Kate lebih hebat sehingga Peric mati seketika. Di akhir film, Kate meminta maaf kepada Annie karena kejadian yang terjadi di Osaka, dan film pun tamat.